Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda pasar kota Wonogiri, ratusan kios ludes terbakar. Gegara ngantuk, mobil yang angkut wisatawan berakhir di ladang cabai warga. Ratusan santri di pondok pesantren di Temanggung menggelar sholat gaib dan tahlil untuk korban musola ambruk Sidoarjo. Kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda pasar Wonogiri di Kabupaten Wonogiri Senin dini hari. Akibatnya ratusan los maupun kios ludes terbakar. Api diduga berasal dari konsleting listrik. Kebakaran hebat Senin dini hari melanda pasar Wonogiri di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Wonogiri. Banyaknya plastik dan material kertas membuat api dengan cepat merembet dan membakar hampir seluruh bangunan pasar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3.30 pagi. Titik api pertama kali terlihat dari lantai 2 dan terus menjalar hingga lantai 1. Pulau mriki setengah 4 Mas. Jam setengah 4-an ya? Ya. Pak, ini yang terbakar lantai 1 sampai 3 atau gimana Pak? Sampai 2 sampai 1. Lantai 2 sampai 1? Ya. Kiosnya gimana Pak? Kios saya lantai 1. Aman Pak? Ya aman Mas, entek. Habis Pak ya? Habis. Jualan apa Pak? Kertas Mas jualan. Kertas? Nggih. Diketahui. Dalam peristiwa ini, salah satu pemilik kios tampak pingsan. Begitu tahu lapaknya ludes terbakar, korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara sejumlah pedagang lain berusaha menyelamatkan barang dagangannya dari dalam kios agar tidak terbakar. Hingga Senin pagi, tim gabungan damkar Soloraya dibantu warga terus berusaha memadamkan api yang masih menyala. Petugas berusaha melokalisir api agar kebakaran tidak menjalar ke bagian lain. Minimnya sumber air di lokasi dan banyaknya bahan mudah terbakar dari penjual kain, plastik, dan kertas membuat api sulit dipadamkan. 12 unit damkar dari wilayah Soloraya dan 6 mobil suplak air diterjunkan untuk memadamkan api. Ini kita kemarin tadi sumber air kita ada kesulitan karena alhamdulillah dari PDAM sudah menyediakan dan ada 3 titik yaitu di gedung depan kejaksaan dan depan pasar. Ini mengerahkan berapa unit dan berapa tangki nih Mas? Ini mengerahkan unit sekitar 12 unit dan sekitar 6 tangki yang ada. Dari komoditas yang ada di dalam itu seperti kain, plastik dan sebagainya ketika padam muncul kembali. Tapi kita tetap akan berusaha terus melakukan pemadaman. Langkah mungkin yang dilakukan saat ini fokus pemadaman Dan kita nanti akan segera melakukan rapat secepatnya bagaimana kita bisa memberikan solusi untuk teman-teman pedagang tetap bisa segera dapat melakukan aktivitas kegiatan perdagangannya agar ekonomi tetap berjalan. Belum diketahui pasti dari mana asal api, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu toko di lantai 2 pasar. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Mobil pick-up bermuatan thinner dan cat terbakar di jalur lingkar selatan Pati. Sebelum terbakar, mobil tersebut alami kecelakaan dengan truk dan menabrak tiang listrik hingga akhirnya terbakar. Lokasi Pati Jalan. Mobil pick-up bermuatan thinner dan cat ini terbakar di pinggir sawah di jalur lingkar selatan Desa Dengkek, Kabupaten Pati usai kecelakaan. Badan mobil dan muatan pun ludes terbakar. Kejadian ini bermula saat mobil pick-up yang melaju dari arah Kudus mencoba mendahului truk yang ada di depannya lewat sisi sebelah kiri. Namun mobil menyenggol truk lalu oleng ke sebelah kiri dan kemudian menabrak tiang listrik. Mobil berhenti setelah terprosok ke dalam sawah dan terbakar. Polisi menduga mobil terbakar akibat muatan thinner yang tersulut api. Kendaraan jenis pickup sudah posisi terbakar. Untuk
kronologi singkatnya, keterangan dari para saksi yang ada di sekitar lokasi, kendaraan tersebut menyalip sebuah truk dari sisi kiri, kemudian bersenggolan, kemudian oleng yang pickupnya, kemudian jatuh ke sisi kiri mengenai tiang listrik. Untuk kendaraan tersebut posisi terbakar itu disebabkan karena kami duga yang bersangkutan atau kendaraan tersebut membawa jenis ban yang mudah terbakar. Kalau menurut pengamatan kami tadi itu jenisnya thinner, Mas, seperti itu. Akibat kecelakaan ini juga, sopir pickup mengalami luka dan dibawa ke RSUD Suwondo. Arif Nur melaporkan dari Pati. Mobil rombongan wisatawan terjun ke ladang warga di Klaten. Kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk sampai sempat tertidur. Minggu petang sebuah mobil nampak terparkir di ladang milik warga di Jalan Raya Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Klaten. Mobil pengangkut wisatawan ini terjun dan berakhir di kebun cabai. Tentu peristiwa ini jadi tontonan warga sekitar. Pengemudi mobil mengatakan ia mengantuk sesaat dalam perjalanan pulang usai berlibur dari Polanharjo. Ia terbangun saat mendengar teriakan penumpang mobil lain yang panik karena mobil masuk area ladang. Agak capek, ngantuk seperti itu. Terus sampai juaran ke sini itu saya sepertinya ketiduran. Terus sepertinya mobil saya itu punya sayap loh, mabur situ, terus jatuh brus. Terus ponakan anak saya, cucu saya bilang Allah Akbar, ya Allah. Saya masih pegang setiran. Baru pegang setiran, baru saya melek bangun itu. Mobil baru dievakuasi pada malam hari. Evakuasi harus menggunakan bantuan kren karena mobil terjun ke area sawah sedalam 1,5 meter dan kondisi bannya pecah. Dengan ketinggian antara jalan dengan sawah lebih kurang 1,5 meter. Untuk penumpang ada berapa, Pak, dan kondisinya, Pak? Untuk penumpang tadi ada 5 orang. Untuk kondisi alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Total ada 5 orang dalam kendaraan ini. Kelimanya selamat tanpa terluka sedikit pun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Menutup jalan perumahan secara sepihak, polisi dan warga datangi pengepul sampah di perumahan Sinar Waluyo, Kota Semarang. Namun upaya mediasi oleh pihak kepolisian itu gagal. Warga perumahan Sinar Waluyo, Kelurahan Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang bersama petugas mendatangi rumah warga yang sehari-harinya sebagai pengepul sampah. Kedatangan mereka disambut seng yang jadi salah satu keluhan warga karena menutup akses jalan. Selain persoalan seng, warga juga mengeluhkan bau busuk yang keluar dari timbunan sampah di area rumah Ari Setiawan. Mediasi antara warga dan Ari pun dilakukan. Ari menjelaskan soal penutupan akses jalan perumahan yang ia lakukan. Ada mobil ke sini, seperti ini Bu. Ada mobil mau naik, tahu ditutup, oh berarti tidak bisa buat lewat. Dia ada jadi ke sini. Kasihan Bu, sudah sampai sini. Paham ya? Kalau warga tetap tidak sama, ini negara hukum itu. Udah, pamain. Proses saja Bu. Saya tidak mau alasan apapun, pokoknya ini nanti saya terangkan kalau mau proses, tapi ini demi keamanan. Meski melibatkan kepolisian, mediasi tak berlangsung mulus. Kapolsek Tembalang mengatakan penutupan jalan oleh Ari karena tengah membangun rumah. Jadi alasannya menutup jalan dengan menggunakan seng itu, beliaunya mengatakan sedang membangun rumah sehingga biar tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Tapi tadi saya tanyakan tidak ada izin dari masyarakat sekitarnya, baik Pak RT maupun Pak RW, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat sekitar. Menanggapi hasil mediasi, Ketua RW setempat mengakui jika kesulitan untuk membuka komunikasi dengan Ari.
kecuali kalau beliau itu kita bisa ajak omong baik, mungkin ada jalan ya. Ini kan kita tahu sendiri tadi, kita ajak omong juga kayak begitu jawabannya. Kalau selain menutup jalan apa aja Pak? Keluhannya apa aja Pak warga? Yang pasti sampah Mas, itu tadi sampah tidak seberapa ya. Biasanya sampah itu sampai depan rumah, betul-betul akses tertutup. Nanti kalau musim hujan, lalat sama aliran air sampah itu bisa sampai sini. Itu memang sengaja atau usaha? Memang usahanya begitu. Jalur mediasi yang gagal ini membuat warga mengambil langkah untuk melaporkan Aris Setiawan ke Satpol PP Kota Semarang atas dugaan pelanggaran Perda karena aksi penutupan fasilitas umum secara sepihak. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.